Nah, itu tuh sebenarnya belum perkenalkan siapakah orang di balik pemilik baju-baju ini nih. Betul, siapa yang akan ngobrol sama kita dan akan kita perlihatkan koleksi dari mini museumnya beliau ya. Beliau ini adalah founder dari kolektor jersey Timnas Indonesia atau KJTI. Kita langsung sapa aja Mas Budi Frastio. Mas Budi, selamat pagi. Pagi Kak. Pagi Mas Budi. Oke. Gila. Silakan Mas Budi dijelaskan dulu jersey apa yang sedang kamu pakai sebelum kita menjelaskan koleksi yang lain. Oh, ini jersey Timnas Indonesia di SEA Games 2001. 2001. Ya, SEA Games 2001 dipakai Mas Ponario Astaman ya. Ponario Astaman. Tapi waktu itu namanya masih Astaman, P Astaman. The real one. The real Aslinya. one. Ya. Oke. Dapat dari waktu itu dari teman atau supporter ya di Kalimantan. Borneo. Ya. Kok dia bisa dapet? Karena dia yang ngejagain. Jadi si ayahnya itu kebetulan ngejagain beberapa jersinya Ponario. Nah, waktu itu pas itu langsung tawarin ke KJTI. KJTI ada yang mau ngerawat nggak gitu. Karena posisinya di Kalimantan dan dia lihat di Jakarta sering ada eksibisi kayak misalnya kayak pameran gitu-gitu dan dia pengen ada di situ jersinya daripada di Kalimantan itu tidak terawat atau tidak inilah maksudnya nggak ada manfaatnya, akhirnya kita bawa ke sini. Gokil banget ya. Dan semua ini kalau misalnya kita mau cerita lagi, The Tickers yang dibawa sama Mas Budi ini adalah jersey match worn, artinya jersey yang beneran bekas dipakai tanding sama si atlet tersebut gitu. Bahkan dengar-dengar memang nggak pernah dicuci, itu esensinya kan keringet-keringetnya mereka. Oh ya? Ya, sebenarnya kalau match one sebenarnya harusnya emang tidak dicuci ya idealnya memang tidak dicuci. Cuman ketika dia masuk ke timnas kan memang kadang sama kitmannya dicuci. Iya sih bener. Jadi memang apalagi kalau sekarang itu setelah selesai dipakai, event itu mau dibawa pemainnya pun sama kitmannya dikumpulin dulu untuk dicuci baru diserahin ke pemain. Karena jadi, itu dia. Iya, gue tuh kan sebetulnya Pak Su juga koleksi jersey nih Mas ya. Jadi gue dipaksa mengerti ya dengan semua tempelan di dinding jersey itu. Menurut gue mohon maaf nih, memang sih kasta tertinggi dari jersey termahal itu adalah match one, tapi menurut gue tuh lebih ke fetish ya. Jujur aja. Lo bayangin yo, lo ngapain? Gue mau jersey yang dia lagi stres banget pas pertandingan ini, udah besok dia lempar. Gue kayak itu mah hobi yang spesifik banget ya. Dan gak dicuci. Tapi make sense juga sih kalau mungkin udah tangan keberapa ya mungkin udah dicuci dulu ya. Tapi itu kan sejarahnya gitu loh dia kan. Dia nyetak gol di pertandingan mana gitu. Dan itu keringat dari hasil perjuangannya ya kan. Itu tapi gila banget sih. Enggak, oke. Mas Budi, kembali lagi sama Mas Budi. Apa awalnya yang membuat dirimu jadi tertarik mengkoleksi jersey dari timnas ini? Oke. Di 2010 sih sebenarnya kalau dulunya awalnya sih 2007 itu udah suka ngoleksi jersey, tapi waktu itu memang klub luar lah ya. Sebut aja Arsenal. Terus di 2010 itu ada teman ya, salah satu senior lah, Mas Andika Haradi, itu dia bikin lelangan waktu itu sama Mas BP kalau nggak salah. Jadi lelangan untuk ex pemain timnas yang memang dalam kondisi secara ekonomi tidak baik-baik saja ya, dari keluarga ribut Waidi, terus beberapa lagi pemain timnas. Nah di situ yang dilelang itu jersey timnas ternyata. Nah waktu itu ada jersinya Mas BP yang away SEA Games 99. Itu istilahnya jersey match one-nya dia itu muncul juga di lelangan itu. Nah pada saat itu kok menarik nih, jersey timnas Indonesia itu ternyata tidak diproduksi massal. Jadi memang pemain spesifik kalau dia pakai pada pertandingan itu ya dia waktu itu cuma pakai satu. Dan itu juga that's it. Dan memang pada satu turnamen ya jadi uniknya pada saat itu ketika memang pemain cuma dapat satu, jadi ada tahun di mana 97-99 itu timnas bisa pakai 7 desain jersey berbeda dengan beberapa aparel berbeda, aparel olahraga, karena memang tidak ada kontrak resmi dan memang satu pemain cuma dapat satu baju. Nah di situ kayak timbul rasa lah, kita aja ngoleksi jersey luar kayak misal Manchester United, mungkin suaminya Lazio, Parma gitu-gitu dan itu aja kita mati-matian gitu. Kenapa jersey timnas enggak se-effort itu kita nyarinya. Pada saat itu akhirnya di 2010 ya coba ke jersey timnas, karena di 2010 juga jersey timnas itu pada saat yang memang lagi tinggi-tingginya. Jersey 2010 itu kan bisa dibilang jersey timnas terlaris sepanjang masa ya. Bahkan di store-nya Nike pun waktu itu memang habis semua. Bahkan pemain timnasnya pun harus rela pakai jersey replika untuk di turnamen resmi karena player isunya sudah tidak ada. Mereka pakai replika bahkan ya. Di itu SEA kalau Games boleh 2011. Tahu, gara-gara prestasinya dibilang lagi paling menohok saat itu timnas Mas, atau emang desainnya lagi oke banget aja? Desainnya bagus. Pertama desainnya bagus. Nike ngasih desain spesifik untuk timnas Indonesia. Jadi kalau desain negara lain pada saat itu kan memang
Jersey di bawah nggak ya? Coba ada contohnya di ya. sana ya. Wah ini Ya, yang di sana sih. Di sana itu di mana Mas? Di tas. Oh. Jadi jersinya itu memang spesifik. Jadi Mas gak apa-apa saya bawain boleh nggak? Iya kalau mau diambilin boleh. Ngomong aja, Oke, aku bawain. ya, siap. Karena udah mumpung di sini ya. Oke, lanjut. Oke, anggap gua nggak ada. Anggap aman. Jadi di jersey 2010 itu negara lain dapat teamwear, istilahnya secara desain sama kayak Malaysia itu kan nggak ada spesifikasi untuk desain tertentu. Nah di 2010 itu timnas Indonesia dapat itu dapat yang emang khusus. Oh, jadi eksklusif juga dari Nike-nya ya bisa dibilang ya Bisa dibanding dibilang negara-negara lain. Negara lain. Jadi Gokil. nah ini nih untung di paling atas dia. Weh mantap. Nah, Ini pas laris-larisnya ya. Ya bagus banget sih Mas. Ini mah masih bagus juga Mas, apik juga nih. nah ini 2010. Nah ini kita dapat desain Garudanya khusus gede ya. karena Garuda kita ada di sini. Masa lambang negara kita ada di sini. Coba kasih lihat Mas ke layar ke kamera ini. Jujur itu bagus banget. Mantap sih, iya. Tapi 2 edisi final kita kalah ya Mas. Ya, tapi secara prestasi sebenarnya ini Ya siapa kasih lihat belakangnya? waktu yang paling tepat kita Bambang juara. Pamungkas. Ngeri banget. Ini dipakai BP. Bambang Pamungkas pas lawan BP Thailand. 20. Pas lawan Thailand di penyisihan grup yang kita menang dan kita lolos sampai ke final. Gagah Ini banget. sebenarnya saat terbaik kita juara AFF sebenarnya. Mas, pengen lihat dong. Pengen lihat ukurannya Bambang tuh semana sih? Oh, dia segini ya. Dia pakai apa sih? S ya. Ini M. L. Tapi FYI ya kalau jersey tuh bakal nempel banget di badan jadi emang Ketat. body fit gitu ya. body fit, Iya, bener. betul. Tuh. Itu namesetnya udah hampir hancur Gila. sih. Iya, jangan Iya. dipegang terlalu banyak Iya, takutnya bener, itu. Nggak apa-apa. Aman-aman. Tapi depannya kok bisa masih bagus banget, belakangnya namesetnya udah Karena agak-agak memang apa sih? kan dipakainya hanya 2 kali pertandingan ya. Oh. Wow. Memang secara ini masih oke, cuman belakangnya. Nah ini di 2010 jadi titik balik, akhirnya kepikiran untuk ngoleksi timnas ya. Selain emang jersinya lagi laku-lakunya dan emang desainnya paling bagus, sampai sekarang pun saya merasa ini desain yang masih paling bagus lah. Sama aku juga ngeliatnya begitu ngeliat langsung Oke. cakep banget. Mas, laki aku kalau dilipet gini udah ngamuk Mas, harus digantung terus Mas. Gak boleh kena lipet. Gak boleh. Gak boleh dipakai, gak boleh kena cipratan mie ayam, gak boleh. Sabar. Gak apa-apa. Karena itu cuma beliau aja. Iya bener, Ya. cuma dia yang boleh Kita pegang. jangan nyentuh deh, gak apa-apa deh. Ini Kayak gitu. 2010 ya. Berawal dari 2010. situ. Tapi jujur Mas masih koleksi yang luar gak? Enggak, Arsenal terakhir Udah- koleksi 2016. Udah all in untuk timnas jersey ya. Ya, karena memang kalau untuk jalan bareng kayaknya udah ya. Kismin nanti Mas ya. Dan kebutuhan lagi-lagi kan kebutuhan Bener. keluarga kan tetap nomor 1 ya gimana pun. Bener. Mas, dari jersey yang dirimu punya, yang tertua itu dari umur berapa? Ini kah? 1976 itu. Ini yang tertuanya. Iya. Terbukti sih dari warna juga ya. Ini mah Iya gak sih. bohong guys. Tuh lihat. Tapi ini satu-satunya yang Mas punya warna putih ya? Ini berarti jersey away? Sebenarnya banyak warna putih, saya coba kebetulan yang di bawah warna merah aja Oh nih. iya sih Oke. biar Indo Iya. banget lah ya. Ini yang tertuanya. Yang paling dirimu sayang banget. Yang paling dirimu Ya, suka itu banget. sih. Ini. Heeh. Kenapa? Dari segi dapetin, dari harga apa gimana Mas? Oke, kalau dari pertama segi dapetin yang jelas, karena itu kita saya mulanginnya dari Kroasia. Bisa-bisanya dia Dari nyangkut di Kroasia. Kroasia. Iya. Siapa yang berani nyuri dia? Gimana ceritanya Mas bisa dari Kroasia? Jadi Keruntut pas itu turnamennya di Piala Dunia U20 1979 ya waktu itu. Nah, itu pertandingannya kita satu grup sama Argentina, Polandia sama Yugoslavia. Bergengsi ya. Ya, dan di situ jersey ini dipakai 2 kali melawan Argentina sama dipakai melawan Yugoslavia. Nah, ketika melawan Yugoslavia ini ditukar sama pemain Yugoslavia. Jadi kayak tukeran gitu ya? Ya, tukeran gitu. Akhirnya dibawa ke Yugoslavia. Yugoslavia pecah negaranya. Nah, si anak pemain ini pindah dia ke Kroasia. Dia pindah ke Kroasia. Suatu saat dia ada nih di eBay, terus ada teman dari Jersey Formotion atau Jersey Forum, Mas Angga. Dia ngasih link, ini bener gak sih jersey timnas? Merinding gue dengarnya. Ya, waktu itu akhirnya kita cari, kita pakai Google, kita cari. Ternyata ada arsipnya di Jepang itu bener memang masih rapi dan ada salah satu fotografer Jepang, Om Tomikashi itu dia Tomikoshi atau Tomikashi lah itu dia bener-bener ada foto-foto jersey timnas Crazy. 1979 di Piala Dunia U20 karena memang tuan rumahnya Jepang waktu itu. Kita main di Tokyo di Omiya. Nah, di situ semua detail jersey-nya ada, bahkan yang tadinya kita ragu karena namesetnya warna biru di situ ada terfoto namesetnya emang warnanya Bukti biru. konkret ya Mas Nah, ya. dari saat pada saat itu akhirnya kita pulangin, kita ngobrol ke dia berapa harganya gitu-gitu kita pulangin dan itu sempat nyangkut 1 tahun di Inggris. Jadi tapi untungnya si
yang nggak tahu di Royal Mail-nya atau gimana gitu agak tersendat, jadi belum hampir satu tahun. Terus kita follow up lagi ke yang di Kroasia itu, untungnya dia mau bantu, dia bener-bener mau bantu karena dia memang pengen itu balik ke Indonesia. Gila, gitu. Bagus ya Allah. Alhamdulillah dipulangkan ya dia, dan dijadiin koleksi sama ya kolektor dalam negeri juga gitu. Nah Mas, apakah dari cerita tadi itukah yang membuat jersey itu kayaknya mahal banget? Pasti aku yakin gak cuma sekedar ini dipakai sama pemainnya, iya ada keringet-keringet pemainnya, tapi apakah cerita itunya Mas, mungkin dia udah nyasar kemana jersinya, atau karena mungkin momen itu tuh gak akan terulang lagi, misalnya momen keemasan si klub sepak bola itu gitu. Apa aja yang bikin jersey ini tuh jadi mahal banget Mas? Oke, kalau yang bikin jersey jadi mahal sebenarnya itu dari faktor sejarah, terus faktor nama pemain juga itu mengaruh juga. Kalau untuk jersey timnas kita, ya yang paling penting sih sejarah sih, karena kalau menurut kami ya dari KJTI itu merasa bahwa setiap jersey itu punya ceritanya masing-masing, kayak buku sejarah, lembaran sejarah gitu. Jadi si buku jersey-jerseynya ini punya cerita story-storynya masing-masing, dan story itu sebenarnya bisa jadi motivasi untuk kita melakukan lebih baik di masa depan. Makanya kita pengen banget suatu saat KJTI itu bisa bikin museum bareng federasi, dan itu ada di GBK. Karena selama ini kita melakukan eksebisi atau museum itu selalu kita sama yang istilahnya swasta lah. Jadi dan emang kita nggak ada profit sama sekali di sini. Jadi memang kita di situ emang kita pengen ngeliatin orang-orang datang ke suatu acara ada pameran jersey, dan mereka teredukasi bahwa timnas Indonesia tuh pernah main di sini, pernah punya prestasi ini gitu-gitu. Paling enggak orang akan sadar bahwa timnas Indonesia tuh ternyata dulu ada story yang panjang untuk bisa menjadi seperti saat ini gitu sih. Jadi lebih kayak gitu sih. Ayo ini panggilan kepada PSSI ya, Pak Erick Thohir ya. Bapak, apakah mungkin ini juga adalah awal yang baik? Karena kan sekarang mungkin timnasnya lagi bagus banget ya. Jadi ini bisa nih gitu, pertandingan-pertandingan sekarang mulai dimuseumkan jersinya, plus dicari juga jersey-jersey yang lama-lamanya juga ya. Atau mungkin ini juga sebagai informasi berarti untuk teman-teman yang saat ini punya jersey-jersey yang ibaratnya collector item gitu ya. Mungkin dari keluarganya, dari orang-orang terdekatnya gitu kan. Mungkin boleh untuk di quote-unquote entah dijual atau disumbangkan gitu ya. Supaya jadi ada rekam jejaknya itu tuh tersimpan dengan baik gitu maksudnya. Dibanding untuk kita yang ya take it for granted untuk satu barang itu gitu. Karena banyak banget aku yakin kan masih nyangkut di mana-mana dan mereka tuh nggak tahu itu apa. Mereka cocok aja. Padahal sebenarnya itu benda berharga gitu ibaratnya. Karena mengandung sejarah. Ya makanya akhirnya kita bikin komunitas ini sebenarnya juga untuk merangkul teman-teman yang lain juga, karena kolektor jersey timnas yang match one ini sebenarnya ada beberapa, nggak cuma saya. Jadi di situ ketika nanti ada event, karena mereka juga posisinya sama kayak saya, jadi mereka tidak akan ngejual ketika tidak ada barteran atau misal dia punya double. Kalau saya dulu kan ada beberapa jersey yang double ya, walaupun nama pemainnya beda gitu. Nah itu biasanya ditukar, dan ditukarnya itu tetap di lingkaran yang sama. Jadi barter ya, jadi gak kemana-mana. Jadi ketika nanti ada pameran atau apa, kita bisa nge-reach untuk kita butuh pameran bareng gitu ya, yang tahun ini gitu. Jadi kecuali kalau misalnya mau bayar sekolah anak gitu ya, ya mau gak mau ya gitu betul. Kita lepas dulu nih, mohon maaf gitu ya. Tapi lepasnya di teman-teman yang sama. Teman-teman yang sama juga. Paham. Ketika nanti akan ada pameran atau apa, nah kita tahu kemana kita harus nyari jersey. Sebetulnya kalau mereka udah ada uang lagi, mereka tahu harus nebus kemana yo. Itu ideanya. Gue minjem duit aja gak sih? Tapi mereka ada jajanannya ini gitu. Ini mau gak lepas dulu jersinya, gue lagi BU gitu. Mas, terus kalau Mas kan udah koleksi dari 2010 ya, sekarang sampai 2024, ngelihatnya demam jersey tuh kayak gimana sih Mas? Naik terus atau sebetulnya ada era-eranya lah, ada lagi hype banget, ada lagi tenggelam gitu? Sebenarnya kalau demam jersey balik lagi ke prestasi timnasnya juga sih, ngaruh sih sebenarnya. Jadi kayak 2010 itu kan emang prestasinya lagi bagus banget, walaupun sekelas AFF ya, tapi lagi bagus banget. Jadi jersinya laku banget. Nah di sini kalau saat ini memang ada tren yang nyangkut juga sih, tren blokor ya yang di prakarsai sama orang Australia kalau nggak salah ya. Sendiri itu ya Mas, tahu dari Mas Lukas tuh ada redaktur Detik Sport. Konten kreator dari Australia atau dari negara Inggris atau mana itu, dia membiasakan orang untuk memakai jersey timnas untuk kegiatan hari-hari. Bukan jersey timnas saja sih, jersey klub-klub yang vintage, yang era-era 90-an untuk dipakai hari-harian gitu. Nah, tren itu akhirnya masuk ke Indonesia. Ditambah beberapa konten kreator kan istilahnya mengkampanyekan itu ya, kayak Mas Bimo lah yang paling santer kan sekarang, Ganindra Bimo, Sastra Silalahi, itu kan emang mereka akhirnya mengkampanyekan untuk pakai jersey itu bisa kemana aja sih, nggak perlu harus di lapangan bola gitu-gitu. Nah,
tren itu yang bikin akhirnya baik harga jersinya atau minat orang untuk koleksi jersey jadi tinggi. Nah, yang jadi agak sedikit tricky di timnas Indonesia itu adalah ketika ada beberapa yang pengen punya jersey 90-an tapi dia karena tadi jersinya tuh kan hanya satu orang pemain dan satu jersey. Sementara yang pengen tuh kan banyak. Jadi akhirnya beberapa jersey itu ditemplatein. Yang paling banyak salah satunya yang ini nih. Jersey itu maksudnya? Jadi dia nyari di luar negeri, entah di situs luar negeri atau manapun, atau situs-situs luar atau jual beli eBay gitu-gitu, dia nyari jersey polosnya. Oh, dicap sendiri ya? Ya, jadi dia ngasih jersey polosnya, terus nanti dia bikin sendiri logo Garudanya, dia bikin sendiri nameset nomornya, terus bikin sendiri logo PSSI-nya gitu, untuk dia bisa merasakan bahwa oh ini jersey yang sama di tahun itu. Padahal kalau secara urgensi, secara story-nya kan sebenarnya memang beda karena tidak ada legalitas dari PSSI untuk bikin itu. Tapi untuk sah itu jersey original ya sah-sah aja karena memang bahan polosannya atau bahan polosnya itu dari original Adidasnya gitu. Jadi sekarang mulai banyak yang kayak gitu. Jadi itu salah satu peran kita untuk ngebantu teman-teman biar tidak tertipu ya, karena ada juga yang beberapa ya nggak banyak sih, tapi ada oknum yang bilang kayak oh ini gue dapet jersey match one nih dari pemain ini nih, tapi ternyata pas kita lihat oh ini template nyablon sendiri guys ya gitu. Nah itu salah satu istilahnya kenapa kita ada ya, salah satunya untuk ngecek itu juga, karena kasihan dia udah bayar jutaan, misal 10 juta pas nyampe ke saya ternyata oh ini bukan match one nih, ini ternyata cuman bikinan gitu. Jadi sebenarnya untuk penggunaan pribadi ya nggak apa-apa, monggo. Nggak masalah ya. Dijual jangan dong, apalagi Ya dijual pun sebenarnya sah-sah aja kalau dia ngomong dari awal oh ini original template, tapi dia nggak perlu mengatasnamakan oh ini match one, ini bekas pemain ini gitu.